Hai semuanya, video ini gue bakal coba sharing nih ke sobat investor semua. Ya mungkin kamu sekarang kebingungan nih, kira-kira gimana sih gue caranya bisa investasi emas yang terbaik? Apakah aplikasinya harus aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C? Nah kira-kira di antara beberapa aplikasi ini, mana yang terbaik buat gue? Gimana caranya gue itu bisa nemuin itu? Nah, buat kamu semua yang penasaran, coba simak video ini tanpa di-skip. Mungkin gue di sini sekedar sharing aja apa yang gue tahu ke sobat investor semua. Jadi gini, kalau dalam menemukan aplikasi investasi emas terbaik, atau mungkin nggak usah aplikasi deh, lu mungkin maunya kayak investasi emas secara langsung. Nah, kira-kira mana nih yang lebih baik di antara semua ini? Gimana sih caranya? Itu, ya kan? Kalau dari sudut pandang gua, pertama-tama ketika lo mau investasi emas, yang lo harus lihat itu adalah legalitas dulu. Legalitas itu adalah komponen pertama yang mesti lo lihat. Karena nggak mungkin juga kan, misalkan lo tiba-tiba investasi emas, katakan lo menggunakan aplikasi online nih, terus lo lihat dia nggak legal, itu kan bahaya, ya. Yang nggak legal aja tuh apa namanya banyak kan yang bahaya. Kalaupun misalkan dia yang legal, kemungkinan untuk bermasalahnya tuh lebih sedikit dibandingkan yang tidak legal. Makanya, jadi kita coba untuk nyari yang legal. Oke, yang legal itu seperti apa? Banyak orang yang bilang, oh harusnya itu tuh ditangani oleh OJK. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Itu ditangani oleh suatu badan yang namanya Bapepti. Bapepti ini adalah lembaga pengawas dari Kementerian Perdagangan. Jadi, kalau misalkan kalian investasi emas, komoditas lain seperti foreign exchange, terus juga cryptocurrency, itu urusannya adalah ke komoditas, which is Bapepti, itu bukan OJK. OJK tuh biasanya ngurus saham, reksadana, ya peer-to-peer lending, ya dan lain sebagainya, equity crowdfunding. Nah itu. Jadi kamu harus tahu nih. Jadi suatu ketika kalau misalkan terjadi apa-apa, kamu tahu, kamu harus komunikasi ke siapa, gitu. Nah di sini sudah ada lembaga pengawasnya yaitu Bapepti. Oke, yaitu itu harus penting kamu tahu, apalagi kalau kamu investasi di aplikasi. Kalau misalkan kamu nggak invest di aplikasi, ya kamu lihat bener nggak yang kamu beli gitu. Memang secara legalitas gimana nih gitu. Kalau memang secara legalitas, oh bener nih emang udah terkenal dan emang udah bagus, ya udah gitu. Itu salah satu syarat di mana aplikasi tersebut adalah aplikasi investasi emas yang terbaik. Kedua nih, apa ya? Saran gue pribadi lebih ke lu harus bisa lihat dari fitur. Fitur itu penting. Nah, fitur nih. Fitur itu apakah ngebantu lu sebagai investor pemula dalam berinvestasi atau tidak gitu. Misalkan nih, lu nyari di online atau aplikasi online nih yang memang ngebantu lu gitu. Aplikasi ini tuh kalau lu mau investasi emas nggak susah. Jadi kayak, oh kalau investasi emas gampang banget ya. Dan gue ngerti banget tanpa gue harus dijelasin banyak. Nah, lo coba cari aplikasi emas yang kayak gitu. Ya, kalau misalkan ini online ya, gitu. Lo cari aplikasi emas yang benar-benar mudah. Kalau misalkan kita ada satu, apa ya, challenge lagi lah. Tampilannya bagus apa enggak? Nah, ini kan suatu hal yang berkaitan juga gitu loh. Kadang nih, gue temukan memang ada aplikasi yang dia user friendly. Artinya tuh memang dia gampang untuk dimengerti oleh orang. Tapi di satu sisi tampilannya jelek banget atau amit-amit banget gitu kan. Ya kalau kayak gitu, gue sih lebih milih yang memang user friendly sih. Cuman kan ini kita ngomongin aplikasi investasi terbaik kan, atau mungkin investasi emas terbaik. Ya kalau emas terbaik ya mau nggak mau yang dua komponen itu ada, di mana dia user friendly
Dan juga satu lagi dia memang apa ya? Memang tampilannya bagus gitu. Lo pun juga ngeliat, wih cukup bagus nih, oke. Dengan seperti itu, lo akan termotivasi untuk melihat aplikasi ini terus dan memang lo tidak bosen. Nah ini, karena kan investasi ini kita mau dalam jangka panjang, bukan sehari dua hari. Jadi lo harus pastikan yang lo mau investasi ini lo betah ngelihatnya gitu. Itu komponen kedua yang lo mesti perhatikan tuh. Yang ketiga itu dari segi Play Store ya. Jadi kalau misalkan lo di aplikasi online, lo cek di Play Store-nya nih. Kira-kira reviewnya gimana? Oke, kalau lo misalkan nggak pakai Play Store, lo pakai App Store lah gitu. Gimana nih reviewnya? Bagus nggak gitu? Kalau ini bagus kan, wah gitu kan, itu satu poin plus juga gitu. Misalkan yang bagus tuh sekitar di atas 4 secara standarnya. Cuman kalau misalkan mau yang benar-benar oke dan bagus banget, yaitu di atas 4,5. Cuman kenyataannya memang agak susah untuk 4,5 ke atas. Nah, ini lo lihat nih, oh bagus secara rata-rata nih. Wow, bagus nih. Kalau misalkan dia secara reviewnya bagus, terus kamu lihat di situ. Kira-kira ada nggak komplain orang tuh tentang apa? Apakah komplainan tersebut fatal atau tidak? Kalau nggak fatal ya nggak apa-apa. Jadi yang penting lo tahu ketika lo mau pakai aplikasi ini sebagai investasi jangka panjang lo tahu apa yang lo pengen investin gitu loh. Itu yang penting. Terus, di satu lagi tuh dari segi Google ya. Jadi ketika lo mau investasi emas, mau regardless lo investasi emasnya secara punya fisik, atau lo misalkan investasi emas online, ya lo mesti riset dulu nih. Kayak misalkan risetnya kalau untuk yang online dulu lah ya. Yang online dulu ya berarti lo riset apakah memang tidak ada pemberitaan negatif tentang aplikasi investasi emas online ini gitu. Misalkan aplikasi A gitu. Ada nggak dia review negatifnya atau mungkin dia ditegur sama Bapepti atau apa, atau mungkin dia melakukan sesuatu yang di luar daripada kewenangan Bapepti atau mungkin di luar daripada pengawasan Bapepti. Ya itu mesti dicek. Karena kalau misalkan dia tidak bermasalah itu bagus gitu. Begitu pula misalkan lo riset nih di Google juga bisa untuk yang kayak lu bukan aplikasi online, lu langsung kayak punya emas fisik. Lu cari tahu nih, itu gimana? Apakah investasi emas secara fisik itu bagusnya di mana, sisi plusnya apa? Ya lu harus cari gitu. Jadi lu mengerti ketika lu invest, oh begini, oh misalkan investasi emas Antam begini, emas UBS begini. Jadi lu mengerti gitu loh. Oh ketika lu mau berinvestasi, lu tahu secara seluk-beluknya itu seperti apa, keuntungannya apa. Nah, satu hal lagi yang paling penting dan mesti kamu ketahui adalah risiko dalam berinvestasi. Ingat guys, setiap investasi itu ada risikonya. Cuman, risikonya kecil atau besar. Nah, itu yang mesti kamu tahu tuh. Jadi kamu coba cek deh. Iya, bisa di Google lo cek gitu ya. Emas tuh ruginya apa sih? Atau mungkin kekurangannya apa sih? Ya, investasi itu pasti dia ada risikonya. Cuma risikonya kecil atau enggak. Banyak orang yang bilang bahwa emas itu naik terus harganya. Padahal pada kenyataannya kan kamu lihat emas juga turun. Kalau kamu yang invest emas di aplikasi online pun kamu lihat di situ. Secara grafik pun ternyata dia turun. Berarti fakta tersebut adalah tidak valid guys ya. Jadi kamu harus benar-benar perhatikan itu ya. Risikonya apa? Oh, berarti dia bisa turun dalam setahun, bukan berarti pasti dia naik. Kalau misalkan emas fisik, dia kalau misalkan tidak bisa menyertakan suratnya atau apa, itu akan mengurangi harga atau mungkin ada sedikit cacat pada emas tersebut akan mengurangi harga dan lain sebagainya. Jadi kamu harus tahu risikonya apa. Misalkan bisa aja kalau punya emas fisik hilang, bisa aja kan tiba-tiba ada yang ngambil atau mungkin ada yang ngerampok. Udah ada berapa kali kejadian kok yang seperti itu, kayak dia taruh emasnya di rumah di safety box terus tiba-tiba digondol maling gitu ya. Bisa aja gitu itu terjadi. Nah itu yang mesti kamu benar-benar ketahui dulu ya, resikonya apa. Kalau online apa resikonya? Kalau misalkan terjadi begini gimana? Kalau misalkan ini bagaimana? Kok dia belum bisa cetak fisik? Kapan dia bisa cetak fisik? Jadi kamu bisa mengerti semuanya. Ketika kamu resiko sudah paham, kamu tuh investasi pun bisa dengan tenang. Ya, dan nggak hanya dengan tenang, ya lu tenang karena memang lu yakin aplikasi ini terbaik atau mungkin investasi emas ini terbaik karena lu sudah
melakukan seleksi gitu ya. Jadi, oh ini sebelum lo pilih, lo seleksi dulu gitu. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Ya, cara cari tahu ya investasi emas yang terbaik itu seperti apa? Yang pertama, apa yo tadi? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Nah, coba kamu komen di kolom komen di bawah ini. Yang pertama apa? Jadi yang pertama itu adalah kita harus lihat legalitas. Ya, legalitasnya itu ada apa enggak? Ya, kalau legalitasnya dia memang ada dan itu memang di bawah under Bapepti, benar, bukan kayak lu ditawarin orang terus lu langsung beli. Nah, itu satu syarat di mana investasi ini adalah investasi emas terbaik. Satu. Dua, ya, kedua dari segi apa namanya? Tadi gue lupa deh. Yang ketiga Play Store ya. Yang kedua tuh dari segi fitur. Nah, fitur atau mungkin yang ditawarin itu gimana? Bagus apa enggak gitu? Fiturnya membantu untuk pemula atau enggak gitu? User friendly kah gitu? Apakah memang secara tampilan bagus apa enggak gitu? Kalau misalkan aplikasi ya atau investasi emas yang terbaik itu adalah yang dua komponen itu bagus dari segi tampilan bagus, dari segi komunikasi atau mungkin dari segi fitur yang ditawarkan itu membantu investor mula ya. Itu jadi dua komponen itu harus ada. Yang ketiga itu adalah review di App Store atau di Play Store kamu. Jadi kamu lihat kira-kira secara rating bagus atau enggak. Kalau dia ratingnya di atas 4, oh bagus nih, udah cukup oke. Ya bisa lo pilih juga. Itu bisa jadi syarat investasi emas yang terbaik ya. Nah, terus selanjutnya lo bisa riset di Google ya. Kira-kira lo riset di Google ada masalah nggak gitu. Oh, kalau dia nggak ada masalah itu bagus. Ya, itu. Nah, satu lagi guys, gue lupa kasih tahu. Ini selalu jadi concern banyak investor juga sih yang bertanya. Buat gue tidak begitu concern, tapi buat orang lain concern ya nggak apa-apa. Yaitu spread. Jadi spread itu sering jadi isu juga ya buat orang. Wah, spreadnya terlalu gede, gue mendingan spread yang kecil. Nah, kalau misalkan kamu menganggap spread itu sangat penting banget, ya ini sangat penting banget, ya udah kamu coba cek aja spread dari masing aplikasi itu gimana, bagus atau enggak gitu. Dalam arti spreadnya gede atau kecil. Kalau misalkan lo pengen pilih yang kecil, ya udah pilih yang kecil. Tapi ingat ada beberapa komponen yang mesti lo lihat juga di antara yang lain gitu. Dan di situ lo list mana kira-kira yang lebih penting komponen tersebut. Ya udah, setelah semuanya itu terpenuhi, lo bisa mendapatkan aplikasi investasi emas terbaik. Sisanya adalah bagaimana caranya lo bisa konsisten di kedepan hari dan lo bisa meraih hasil yang lo tuju. Itu. Udah sih. Itu dari sharingan gue hari ini. Nah, buat kamu semua mungkin yang mau sharing pengalaman kamu di investasi emas atau gimana, ya coba aja kamu sharing di kolom komen di bawah. Nggak apa-apa juga kok. Kayaknya kan di sini sama-sama sharing aja gitu. Jadi tidak ada masalah menggurui atau apa enggak gitu. Itu aja guys ya, mudah-mudahan itu membantu. Bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai berinvestasi emas di salah satu aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, kamu coba cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti ada kode referral juga, ya lo bisa lumayan lah, ada yang dapat bonus juga kok kalau misalkan lo mau aja. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, itu terserah kamu ya. Dan bila mana kamu rasa video ini sangat bermanfaat, coba aja kamu share di sosial media kamu, mau itu di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, di Telegram, itu coba aja kamu share, siapa tahu banyak orang yang pengen tahu juga soal ilmu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.